kayak, wah asik juga ya kalau misalnya ngebahas tentang relasi gitu kan. Jadi aku bikin call tentang ini. Bentar ya. Kayaknya harus ada yang harus aku lakukan nih sebentar. Untung kuliah aku dosennya cepet. Udah selesai 7:30, jadi bisa gabung. Mm-mm. Kamu meeting? Lagi lanjut kuliah, Bu, Mbak. Siapa ini? Sebentar. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ini aku, ini Rahma ya yang tadi ngomong. Yang ngomong barusan saya siapa? Rahma atau Lina? Tes dulu ya. Selamat malam teman-teman. Dengar suara saya nggak ya? Dengar, Kak. Dengar ya? Thank you so much sudah datang di call aku ya. Aku kemarin kenapa ngide bikin apa ya? Kayak give call tentang relasi ya karena menurut aku kayak ngelihat banyak banget eh cerita banyak banget, bukan masalah sih ya. Cuma kayak sesuatu yang menurut aku interesting ya. Kok orang itu atau mungkin aku juga udah mulai kayak mengamati banyak hal. Hal-hal yang dulu aku nggak pernah amatin, sekarang aku amatin. Jadi terus, oh banyak banget ya tentang relasi ya. Aku selama ini aku skip, aku miss, aku anggap biasa aja. Cuma sekarang tuh karena semua aku perhatiin, jadi kayak segala sesuatu aku rasa penting gitu loh untuk di-share. Judulnya sih mungkin sebenarnya nggak terlalu relate ya. Aku sih random aja sih bikin judul tentang apakah kamu merasa sendirian, apakah kamu merasa lonely. Maksudnya merasa lonely itu gini ya. Sebenarnya definisi lonely itu sendiri, kadang-kadang kita itu kalau misalnya lagi ada masalah, kita lagi either broken heart, either kita lagi ada eh, konflik dengan keluarga, konflik dengan teman, kita kadang sering merasa bahwa kok kayak nggak ada yang paham sama aku ya, kok kayak semua orang tuh kayak jahat sama aku ya, kok kayak semua orang manfaatin aku. Terus kayak kamu jadi kayak ngerasa sendirian, kamu ngerasa berbeda. Makanya aku kayak bikin call ini in order untuk ngajakin teman-teman untuk gimana sih cara kayak nyemangatin diri kita lagi. Walaupun bisa aja kita lagi dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, eh, teman-teman di sini boleh nggak aku kan kebetulan facilitator dari Access Consciousness ya. Aku tahu aku notice beberapa teman-teman yang sudah memang eh, orang-orang yang belajar tentang Access Consciousness. Tapi siapa di sini yang belum tahu tentang ilmu Access Consciousness? Boleh, boleh, boleh ini nggak? Boleh cerita apa? Kayak raise hand gitu kalau misalnya kamu nggak pernah tahu tentang apa sih itu Access Consciousness? Apa sih ilmu tentang Access Consciousness? Aku mau cerita sedikit kalau memang belum tahu. Oke, Alila, Lina. Jadi gini ya ceritanya. Maaf ya buat teman-teman yang udah anak akses. Soalnya ini memang kelas ini aku tujukan buat semua dan tidak hanya untuk orang yang sudah belajar access consciousness aja. Jadi intinya ada ilmu yang namanya access consciousness, di mana ilmu tersebut mengajak kita semua untuk kembali ke fitrah kita untuk mengakses yang namanya kesadaran kita. Di mana fitrahnya manusia itu sebenarnya kan selalu memiliki kesadaran dan intuisi. Apa yang benar tentang kita tuh kita itu pasti tahu. Tapi karena kita punya banyak sekali emosi yang terpendam, marah yang terpendam, sedih yang terpendam, cerita masa lalu yang tidak selesai, banyak pikirannya, banyak distraksinya, banyak ketakutannya, banyak cemas. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengakses yang namanya awareness kita. Sehingga eh, ada yang namanya terdiskoneksi dengan tubuh atau dengan diri kita. Sehingga dalam memutuskan apapun,
dalam menganalisa apapun kita kayak kebingungan gitu loh. Kayak kita tuh kayak padahal sebenarnya di Access Consciousness tuh kita diajarkan bahwa semua itu adalah energi, kita sendiri energi, dan apapun di sekeliling kita adalah energi. Sehingga dengan kemampuan yang kita punya, dengan kita punya awareness yang baik, dengan kita punya yang namanya kesadaran yang baik, kita selalu bisa mendengarkan energi-energi di sekeliling kita. Kita selalu bisa terkoneksi dengan sekeliling kita, sehingga eh, semua itu kita bisa merasakan atau memahami gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, kamu ketemu seseorang, kamu nggak kenal dia, tapi intuisi kamu bilang, aku kayaknya suka deh sama dia, gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak aku nggak pernah tahu ya, dia terlihat sombong orangnya, dia terlihat orangnya kayak agak kasar, tapi somehow aku merasa dia menyenangkan. Itu kan kayak intuisi. Dan itu biasanya memang cuma less than 10 detik ya. Kayak yang namanya intuisi itu cepat banget. Nah, pada saat kita eh, menganalisa orang lebih dari 10 detik, biasanya itu bukan intuisi, karena itu yang main udah otak dan logika. Makanya disinilah ilmu access consciousness itu mengajak teman-teman untuk yuk kita mengaktifkan yang namanya kesadaran dan awareness kita serta intuisi kita sehingga kita selalu uh, memiliki kesadaran atau inner knowing ya untuk melakukan atau memutuskan hal-hal apapun yang penting untuk hidup kita gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak dari hal itu untuk Lina dan siapa nih? Lina dan Alila. Aku belum nyapa nih. Alila sama Lila. Halo, sejauh ini aku paham Ya. sih, cuman kadang memang agak perlu latihan ya kalau kayak intuisi tuh kadang sama ego dan logika tuh lumayan, logika sih aku logika lumayan berantem banget sama intuisi, jadi kadang ini logika atau intuisi ya gitu loh. Hmm. Tapi Alila udah pernah dengar tentang ilmu access consciousness nggak? Pernah dengar tapi aku belum tahu secara detail tuh kayak apa gitu sih. Oke. Ya. Jadi intinya gitu sih. Nah, tools pertama untuk mengakses yang namanya kesadaran. Karena gini, hmm, orang tuh sebenarnya mengakses kesadaran macam-macam caranya. Modality itu macam-macam caranya. Mau meditasi, mau pakai prana, mau pakai reiki. Nah, kalau diakses kita pakai namanya access bars. Jadi access bars itu kamu kayak tiduran doang, terus kamu kayak disentuh titik-titik di kepala, di mana di situ kita tuh kayak semua titik-titik di kepala itu refleksi dari 32 titik tentang semua area kehidupan. Jadi kayak kita tuh banyak sekali punya limiting belief, kita banyak sekali punya judgment di kepala. Jadi tuh kayak kita tuh hidup dari kecil sampai besar. Itu kayak punya kepercayaan tentang apapun, tentang diri, tentang sekeliling kita, tentang apa yang benar, apa yang salah. Sehingga akhirnya apa dengan punya hal-hal tersebut, diakses tuh kita percaya dengan kita punya hal-hal itu, kamu tuh jadi membatasi kehebatanmu, kamu jadi membatasi possibilities kamu. Jadi kita percaya bagaimana jika semua itu di-delete aja. Di-delete tuh maksudnya gini, di-delete yang sudah tidak relevan ya. Karena kan kadang-kadang manusia itu menyimpan hal-hal yang nggak relevan, tapi disimpan dulu dari kecil sampai tua, walaupun udah nggak relevan gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, kamu trauma akan sesuatu pada saat kamu umur 6 tahun. Waktu itu mungkin kamu dipukul guru kamu gitu ya. Dan itu sangat membekas di kamu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya udah nggak perlu. Nah tapi diakses tuh hal-hal tersebut dimunculkan. Caranya gimana? Salah satu caranya dengan melakukan access bars. Atau dengan clearing statement. Clearing statement tuh jadi kayak, jadi biasanya setelah melakukan access bars, atau biasanya saya mencoba apa namanya, kayak mengajak teman-teman untuk memancing dengan pertanyaan. Apakah kamu pernah, ini based on awareness saya ya, biasanya saya juga pada saat saya terkoneksi dengan teman-teman, saya juga terkoneksi dengan apapun yang dirasakan teman-teman, dan apapun yang mungkin
teman-teman merasa itu menjadi isu teman-teman gitu loh. Sehingga biasanya saya kasih pertanyaan yang kemudian saya lanjutkan dengan clearing statement. Jadi clearing statement itu sendiri tujuannya adalah diakses. Clearing statement itu sendiri tujuannya adalah semua judgement kita akan sesuatu. Jadi itu adalah metode untuk meriset pikiran. Jadi clearing statement itu adalah cara tools dari Access Consciousness untuk meriset pikiran sehingga kita selalu dalam posisi netral. Jadi mungkin aku bisa kasih contoh ya. Boleh nggak teman-teman malam ini membayangkan tentang seseorang yang kalian benci banget misalnya gitu ya. Yang paling bikin marah deh hari ini siapa nih? Nah, munculin semua emosinya. Setelah muncul semua emosinya, semua emosi yang muncul tentang orang tersebut yang membuat kamu merasa seperti shit, yang membuat kamu merasa seperti tidak berharga, tidak berguna, will you destroy and uncreate? Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short bursts, pocket, species, creations, and beyonds. Teman-teman gak usah bingung terhadap kata-kata yang saya ucapkan. Bagaimana jika di sesi ini teman-teman rasain aja energi yang muncul pada saat saya mengucapkan hal itu. Energi yang muncul tuh maksudnya gini, energi yang lepas ya, bukan energi yang muncul, tapi energi yang lepas. Jadi pada saat semua hal-hal yang membuat kalian merasa kalian tidak berharga, kalian tidak berguna, orang-orang yang membuat kalian merasa bahwa kalian bukan apa-apa, will you destroy and uncreate? Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short bursts, pocket, species, creations, and beyonds. Coba kalian rasakan, apakah itu membuat kalian merasa bahwa emosi yang tadinya kayak segini, jadi pelan-pelan berkurang. Jadi tujuan clearing statement itu seperti itu. Aku nggak tahu apa ini works buat teman-teman apa enggak, tapi biasanya saya selalu menggunakan clearing statement untuk membantu teman-teman untuk meriset semua rasa dan emosi tersebut lama-lama turun dan lama-lama netral. Jadi memang tujuan dari akses adalah mengajak teman-teman untuk nggak punya rasa tentang apapun. Bukan tentang apapun ya, maksudnya kita tuh diajak untuk rasanya netral. Karena apa? Kalau misalnya kita rasanya besar atau emosinya besar akan sesuatu, pasti artinya judgement kita besar. Kalau kita punya judgement besar akan sesuatu, kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang aware dan penuh intuisi, punya intuisi yang bagus akan sesuatu. Paham nggak teman-teman apa yang saya omongin? Sorry ya, ini buat teman-teman yang belum, yang udah ngerti akses, aku jadi ngajarin lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan siapa tahu ini juga kayak mulai dari awal lagi. Teman-teman Lina dan Alila, mudah-mudahan kalian paham ya. Aku mau mulai aja deh, kita kayak ngobrol lagi aja deh tentang relasi ya. Aku nggak tahu nih mau mulai dari mana nih. Ada nggak sih teman-teman yang hari ini atau malam ini punya isu tentang relasi yang pengen ditanya atau pengen aku clearing? Ella, mungkin Ella? Aku banyak banget kayak di Mbak Edi. Boleh. Enggak Boleh, sih. boleh, boleh. Tapi tadi ceritanya kayak yang kan ya Mbak Edi aku udah tahu ya, maksudnya aku kan divorce terus jadi sekarang itu mungkin ya berkat akses baru ini aku tuh Mhm. pelan-pelan kayak dengan Kamu mantan bilang aku tadi yang kamu divorce. ya kan Mbak Edi waktu itu udah pernah dengar ceritaku ya. Nah, Oke. terus eh, dulu aku masih punya kemarahan gitu Kak. Maksudnya Iya. sebel gitu ya. Mm-mm. Sekarang tuh ya udah easy aja gitu loh. Kayaknya Hmm. ya udah gitu loh. Maksudnya kayak yang mungkin dulu juga paham bahwa ya itu tanggung jawab lo dengan hubungannya dengan di atas ya dengan Allah gitu ya. Ini Mhm. gue ya kayak gini dan sekarang ya udah kayak
ibaratnya kalau orang sudah bilang sebodoh teing lah gitu loh, Mm-mm. nggak terlalu yang jadi gemes atau apa ya. Kalau marah ya kesel ya udah, sekedar just Mm. kesel pada saat itu, yang setelah itu udah kayak nggak berlalu aja gitu sih. Kamu kesel gini, eh, yang kamu kesel nih kamu address ke siapa? Apa ada specific person yang kamu kesel? Maksudnya relasi terhadap your ex atau specific person atau semua orang? Soalnya nggak terlalu jelas nih, Ya, your jadi ex. kalau ke X sih, aku kayak udah berdamai aja sih Mbak Hedi. Hmm. Walaupun ya jadi aku merasa dengan akses ini itu membantu aku untuk berdamai sepertinya. Hmm. Itu sih salah satunya. Tapi kalau untuk yang relasi-relasi yang lain sih masih berproses Mbak Hedi. Jadi kayak misalnya aku punya kayak kekhawatiran nih, kalau aku ketemu orang lain, misalnya ya ketemu klien yang memang Hmm. dia udah lebih tua atau misalnya lebih apa ya, aku lihat tuh yang lebih kaya lah atau yang lebih apa gitu ya, menurut aku tuh lebih posisinya lebih dari aku udah kayak nyut gitu. Oke, Kayak gitu sih, ada kekhawatiran itu gitu. ya, Itu apa yang segala membuat aku kayak gitu? Itu yang belum terpecahkan sampai sekarang. ya segala sesuatu di mana kamu merasa bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang lebih wealthy atau lebih makmur itu adalah tidak pernah menjadi duniamu dan itu kamu putuskan dan itu kamu bikin kayak semacam penjara di mana kamu melihat bahwa mereka itu ada di luar sana dan kamu di dalam penjara yang kamu buat sendiri. Everything that is will you destroy and create. Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, what, pok, all 100 shoppers, provide species, questions, and beyonds. Segala sesuatu di mana kita percaya bahwa orang-orang hebat dan orang-orang berkuasa, orang-orang kaya itu tidak akan pernah menjadi milik kita, tidak akan pernah menjadi dunia kita. Will you destroy and create? Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, what, pok, all 100 shoppers, prophets, species, questions, and beyonds. Hmm. Apalagi nih, sebentar. What chills are you using to create the dominance of E equal MC square? Atau penjara apa yang kamu ciptakan untuk hidupmu? Sehingga kamu selalu melihat dan kamu selalu menciptakan separasi tentang orang berpunya dan dirimu. Atau orang-orang yang kamu sudah putuskan bahwa tidak akan pernah menjadi bagian dari dirimu. Maukah kamu menghancurkan penjara yang kamu ciptakan itu? Will you destroy and create? Hancurkan dan batalkan semua itu, right, wrong, good, bad, what, all 100 chapters, prophet, species, Christians, and beyonds. Ada lagi nggak? Kalau tentang relasi, aku tadi persip apa ya dari Ella ya? Apakah kamu dalam relasi dengan your ex lebih ke kamu avoiding dan kamu lebih tidak mau tahu rather than kamu memproses angermu atau sedihmu atau lukamu? Gak apa-apa ya aku Berarti nanya ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya sih aku sebenarnya pengennya juga nggak peduli ya, Pak. Hmm. Cuman kan memang karena anak-anakku masih dekat banget gitu sama mereka, sama ex gitu ya. Jadi Hmm. aku kayak masih keterikatan, mau nggak mau tuh kayak masih harus, ya udah harus berhubungan terus gitu loh. Hmm. Jadi kayak nggak bisa keluar dari lingkungan itu gitu.
nggak bisa keluar dari Jadi kayak aku tuh benar-benar kayak untuk bisa, mandiri. iya gitu loh. Jadi karena kalau aku pergi, aku masih anakku gimana ya gitu loh. Karena dia kan nggak ikut aku ya, kayak di gitu. Hmm. Tuh, sementara aku serahkan sama dia juga, aku nggak percaya gitu loh. Karena aku merasa aku lebih mampu gitu loh, lebih 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 ya lebih mampu lah gitu lah ibaratnya kayak gitu sih. Oke. Semua konsep kita tentang family jika tidak lengkap artinya tidak sempurna. Semua pemikiran bahwa jika anak tidak dibesarkan oleh ibu dan bapak artinya anakmu tidak akan mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Apa nih ya? Dia akan menjadi broken home. Dia tidak akan menjadi anak yang tumbuh dengan baik. Semua judgment itu, semua pemikiran dari society, dari agama, yang kamu ciptakan implanted dan explanted, maukah kamu hancurkan semua itu? Right, wrong, good, bad, 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 all 100 shepherds, prophets, species, Christians, and beyonds. Sadari bahwa, ini gede banget. Anak itu grown up jika kamu bahagia. Dan ya, kamu bahagia itu cukup ya. Dan semua pemikiran bahwa kalau nggak ada bapaknya, pasti dia nggak bahagia. Nggak begitu sih. Everything that is, di mana itu adalah pemikiran tentang sosial, tentang agama, tentang, aku nggak tahu deh, banyak banget saya orang bilang begitu ya. Coba sekarang aku tanya, truth, apakah itu benar? Dan bahwa kalau nggak ada bapaknya, anakmu pasti nggak akan bisa tumbuh dengan sempurna, sehingga kamu kayak apa ya, kayak kamu unconsciously, kamu kayak menarik dia untuk selalu ada. Walaupun sebenarnya kamu nggak butuh dia sih. Everything that is will you destroy and create. Hancurkan, Iya batalkan semua lagi. itu. Right, wrong, good, bad, bad, pok, all 100 short, both perfect, bad, Christians, and Gantian. ya, anyway, ya itu tadi sih. Seberapa kita punya judgment bahwa kamu merasa tidak lengkap atau tidak sempurna jika kamu membesarkan anakmu sendirian. Everything that is, maukah kamu menghancurkan dan membatalkan semua itu? Right, wrong, good, bad, bad, pok, all 100 short, both perfect, species, Christians, and beyonds. Segala sesuatu di mana kamu merasa tidak mampu membesarkan anakmu sendirian. Semua judgment, semua solution, semua decision yang kamu buy dari keluarga, dari agama, dari lingkunganmu, dari generations, dari asumsi, tradisi tentang konsep keluarga, yang mana kamu tahu bahwa kamu sebenarnya bisa. Everything doesn't allow you to be the energy. Apapun yang membuat kamu tidak bisa menjadi energi itu, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, but all 100 shepherds, prophets, species, Christians, and beyonds. Tapi Mbak Hedi, Kamu ketawa apa nangis? saking Pak, saking gelinya sampai ketawa. saking bingungnya mau disampaikan mana ya? Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini aku juga bikin tema ini karena itu tadi. Banyak sih dari kita yang merasa sendirian karena kita lagi banyak masalah. Aku paham kayak seperti apa yang dilaluin Ella. Saat mungkin masa-masa sedih ya, pada saat kita mau berpisah atau masa-masa setelah kita berpisah, divorce atau broken heart atau apa, dimana kayak kita merasa sangat sendirian karena eh, kita takut dijudge, kita takut yang kita putuskan itu salah, kita takut apa namanya, kita membuat keputusan yang salah. Sehingga kita takut disalahkan orang. Sehingga kita memilih untuk sendiri, tapi juga di satu sisi kita juga merasa sangat kesepian karena sebenarnya kita pengen ngomong, kita pengen ngobrol sama seseorang, tapinya
lebih besar takut untuk dianggap salah, sehingga kita lebih memilih untuk back off. Padahal kalau diakses kita justru pada saat-saat seperti itu, what would it takes ya? Apa ya yang aku harus lakukan berbeda? Atau energi apa yang harus aku rubah di sini sehingga aku bisa mengundang orang yang bisa memahami saya, mengerti saya. It doesn't have to be orang yang aku kenal juga sih. Karena kadang-kadang stranger pun juga, orang asing pun juga bisa sangat berkontribusi ya. Ya, saya sih ngomong begini karena saya juga merasa pada saat-saat terpuruk saya gitu ya, ya saya juga mungkin pernah juga ya ngalamin shitty, situation gitu ya, kayak masa-masa terpuruk saya. Saya selalu merasa bahwa pada saat saya berdoa, saya minta tolong Tuhan, pasti ada sih orang-orang yang nggak tahu out of nowhere kayak dateng, ya bener-bener bantuin gitu. Jadi, eee, bagaimana jika kita tidak usah menjudge atau menghakimi bahwa kita harus menyelesaikan semua masalah itu sendiri. Semua judgement kita, semua ketakutan kita, semua luka kita. Karena kadang-kadang, hyper independent itu juga akibat dari luka ya. Luka di mana pada saat kita kecil, kita itu sering dikritik, kita sering nggak dianggap, sering dibanding-bandingkan, sering apa ya, dianggap kurang, sehingga kita selalu seek validation atau justru kita kayak pengen nunjukin ke orang bahwa aku nggak akan pernah minta tolong siapapun karena minta tolong means aku lemah. Everything di mana kita selalu punya kesimpulan bahwa meminta tolong kepada orang artinya kita adalah lemah. Will you destroy and create? Maukah kamu menghancurkan dan membatalkan semua itu? Right, wrong, good, bad, 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 all 100 short voice provides basic questions and beyonds. Ya, Mbak Edi. Yes. Jadi kan kalau diakses itu kan kalau misalnya kita merasakan sesuatu itu kan harus menimbulkan pertanyaan ya Mbak. Maksudnya harus tanya gitu ya, ask gitu ya. Nah itu bagaimana kita meng-create pertanyaan itu gitu loh. Gini, pertanyaan itu sebenarnya based on creativity ya. Tapi boleh nggak start dari emosi yang kamu rasa? Jadi misalnya nih, kamu ketemu your ex, tahu-tahu out of nowhere kamu kayak merasa kayak ada anxiety-nya. Terus mendadak kamu ada rasa kayak, kok aku kayak out of nowhere aku kayak ada nervous atau ketakutan. Nah, kayak gitu-gitu tuh Mbak yang itu bisa kamu create pertanyaan dari rasa, dari emosi yang kamu notice gitu loh. Itu kan berarti kamu aware bahwa kenapa aku punya rasa ini ya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga sederhana, bisa jadi kamu ngomongnya begini. Emosi apa yang aku aware di sini? Atau sedih dan luka apa yang aku belum proses atau aku belum acknowledge di sini sehingga aku merasakan emosi ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh ya memang butuh kreativitas sih, tapinya kamu bisa kayak apa ya? Kayak menjadi ibu terhadap perasaan kamu dan emosi kamu gitu loh. Kayak perasaan dan emosi kamu tuh anak kamu gitu ya. Jadi kayak, "Nak, kamu kenapa? Kamu ngerasa kayak gini nih kenapa?" Kayak ada kayak gitunya, Mbak. Jadinya, kamu bisa create questions dari situ. Nah, sebenarnya juga create question seperti itu juga nggak perlu butuh skill khusus. Kamu bertanya-bertanya aja. Karena setelah kamu melepaskan untuk bertanya, biasanya kamu jadi kayak dapat awareness bahwa, "Oh, aku merasakan begini karena aku tahu bahwa ini emosi ini atau ketemu dia mengingatkan aku akan pada saat kejadian yang apa. Di situ aku sangat terluka, di situ aku sangat ketakutan, di situ aku sangat" kemudian memori-memori itu muncul kan. Nah, ketika memori-memori itu muncul dan emosinya juga muncul,
kamu bisa langsung ngomong, apapun yang membuat aku merasa seperti itu, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, what, all 100 short post, profit, spaces, questions, and beyonds. And then kamu bisa memilih untuk merasakan yang berbeda. Jadinya, apapun yang kamu rasa sebelumnya itu, kamu ulang-ulang dulu clearing statement sehingga lama-lama rasanya menjadi netral. Dan kamu juga sadar bahwa kamu mau memilih rasa yang berbeda untuk momen yang sama bersama orang itu. Walaupun of course aku paham itu proses ya. Jadi misalnya nih, kamu benci banget sama seseorang gitu ya. Tapi kamu justru bertanya, kenapa orang ini membuat aku benci sekali sama dia? Atau justru, apakah orang ini mengajarkan atau men-trigger aku akan emosi benci akan sesuatu? Emosi apa yang muncul? Karena kadang-kadang bukan karena benci orangnya, tapi orang ini mengingatkan kita akan luka yang kita belum proses di masa lalu kita. Yang mana orang ini mengingatkan bahwa kita punya itu yang belum kita selesaikan gitu. Sehingga kita kayak nggak suka sama dia. Padahal sebenarnya kita bukan benci sama dia. Makanya pertanyaannya adalah, emosi apa yang muncul yang orang ini ajarkan ke saya? Mungkin bisa kayak gitu ya. Karena kadang-kadang itu tadi, ya apalagi kalau misalnya orang itu adalah orang yang memang sangat important dan sangat signifikan untuk emosi tersebut, ya mungkin itu bisa dipahami. Cuma kadang-kadang kan ada orang-orang yang menimbulkan emosi yang sebenarnya dia nggak ada hubungannya, tapi aku nggak tahu kenapa dia kok men-trigger aku sangat gitu. So, emosi apa yang muncul? All distractor implant tuh ya untuk orang yang udah belajar foundation ya. Semua distractor implant, emosi-emosi tentang fear, tentang ketakutan, tentang malu, tentang rasa bersalah, tentang kebencian yang activated pada saat kamu berada di kondisi-kondisi tertentu, atau pada saat kamu berada di situasi tertentu atau bertemu dengan orang tertentu yang mengakibatkan kamu mengaktifasi emosi-emosi yang tadi saya sebutkan. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, all 100 shapes, profit, spaces, questions, and beyonds. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau enggak aku mau clearing apa nih ya? Oh ya, tadi aku sih cerita tentang apa namanya? Gimana sih memproses pada saat kamu sendiri gitu ya? Karena kamu lagi mengalami masa-masa yang berat. Ya, aku nggak tahu nih, ada nggak sih teman-teman yang lagi ngalamin masa-masa yang kayak lagi kurang nyaman sehingga kayak butuh sedikit disemangatin? Atau what energy, space, consciousness, magic, miracles, mysteries, possibilities, power, and potency can you and your body be? Bagaimana kamu bisa menciptakan magic, mysteries, atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu ciptakan? Ya, aku ngomongnya sambil aku translate bahasa Indonesia ya, tapi nggak keriting juga ya. What energy, space, consciousness, magic, mysteries, possibilities, power, and potency can you and your body be? To invite the people, untuk mengundang orang-orang yang bisa berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Atau untuk membuat kamu merasa bisa memahami masalahmu dan merasa bahwa masalahmu itu tidak menjadi berat. Yang kamu pilih. Everything that is, will you destroy and create? Everything yang kamu tidak bisa lakukan untuk menjadi energi itu, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, all 100 short post, profit, business, questions, and beyond. Jadi, gimana ya? Buat aku agak bingung karena di sini ada anak-anak yang bukan akses ya. Ya, nggak bingung sih. Kayak kita itu memang harus kayak ngomong sama diri sendiri dengan cara bertanya untuk
mengaktifkan yang namanya possibilities. Possibilities itu kemungkinan. Jadi di Access tuh kita diajarin untuk selalu bertanya. Kayak ya sebenarnya sih ini kalau aku bilang sih kayak berdoa ya, untuk selalu bertanya. Bertanyanya tuh bisa kita tujukan kepada Tuhan, kepada alam semesta, kepada sekeliling kita. Untuk mengundang yang namanya possibilities untuk membuka yang namanya kemungkinan gitu. Jadi kayak misalnya kita merasa sendirian, kita merasa berduka banget, kita merasa kayak aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Aku so desperate, aku kayak pengen mati, aku pengen gak hidup lagi di hidup ini karena aku sangat sedih banget. Ya udah, di Akses kita diajarin untuk bagaimana aku bisa menciptakan magic dan misteri apa yang bisa aku nggak pernah acknowledge tapi ada dan aku bisa ciptakan sehingga aku bisa menghadirkan orang-orang yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalah aku ini. Apapun yang hal-hal yang tidak bisa membuat aku menciptakan itu, will you destroy and create? Everyone could pet talk all 100 chapters, prophets, basic creations, and beyonds. Siapa Santi tadi ya? Kenapa San? Mbak, aku mau Siapa sih? nanya dong. Alila. Siapa? Oh Alila. Halo. Halo. Tadi yang Mbak jelasin itu apa tadi ya namanya? Eh, Kakak menciptakan apa ya magic atau menciptakan opportunities Yes. ketika Jadi sendiri ya kalau nggak salah. ya, Ketika di saat sendiri, ketika energi di sekitar tidak mendukung. Kalau nggak salah kira-kira kayak ya, gitu bukan sih? ya, bener. Kan kita kan Mm, sendirian nih, karena mm, kayak kamu lagi sedih banget gitu kan ya. Terus kamu ngerasa sendirian kan. Kamu merasa mm, kayak semua orang tuh kayak nggak ada yang ngerti kamu. Semua orang kayak musuhin kamu. Atau kamu merasa mau cerita sama orang juga kamu malu, takut salah gitu kan. mm, Sehingga mm, kamu kayak bingung juga kan. Jadi, mm, apa namanya, kamu kayak, ya kamu kayak ngomong sama kamu, ya kamu bisa address ini ke Tuhan, ke alam semesta, ke energi di sekeliling kamu untuk mm, magic apa yang aku bisa ciptakan atau misteri apa yang aku nggak pernah acknowledge sebelumnya yang bisa aku ciptakan juga untuk menghadirkan orang-orang yang bisa berkontribusi ke hidup aku, untuk membantu mm, aku mm, menyelesaikan masalah aku, untuk mm. berkontribusi untuk apa ya, membuat masalahku ini menjadi lebih baik yang aku bisa Aduh, pilih. kok persis? Aduh, agak Apapun yang ini. bikin kamu, apapun yang bikin aku tidak bisa melakukan itu, will you destroy and create? Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, bad, talk, all 100 purpose, perfect, basis, questions, and beyonds. Oh, oke. Gitu Nggak, ya, Mbak ya? soalnya eh, gimana ya? Soalnya agak mirip dengan circumstances yang aku hadapi recently. Coba udah Iya. lama sih. Hmm, Jadi memang bukan kalimatnya persis kayak Mbak tadi bilang. Jadi aku ada di mhm, situasi di mana um, I'm surrounded by a lot of people, but hmm, um, posisi aku adalah posisi di atas, tapi aku merasa sendiri dan mhm. aku nggak bisa, I don't know where I can share my story with, Yes. and Hmm, I don't even trust around the people hmm, around me. hmm, And yeah, itu yang persis sama gue bilang. Aku jujur beberapa belakangan aku kayak gimana ya caranya aku atau at least harus seperti apa ya so I can attract energy that align with me gitu loh. Jadi attract persis apa yang tadi Mbak bilang itu kayak how-nya gitu loh. Masih ada how-nya gimana ya Iya, gitu. iya. Jadi gini, Alila, di akses kita itu bertanya dan kita itu kan semacam doa ya. Tapi pada saat kamu mengucapkan itu, kamu there's nothing yang kamu expect. Tidak ada sesuatu yang kamu harapkan. Tapi kamu kayak mengaktifkan yang namanya energi-energi di dirimu dan di sekelilingmu. Karena gini ya, di akses kita percaya semua itu energi, Alila. Dan pada saat kita ngomong seperti itu, what energy, space, consciousness, magic, miracles, mysteries, possibilities, power, and potency can you and your body be to invite the people, to invite the contribution, to receive the contribution that makes your problems better, makes your life easier and surrounding by people
that makes you more comfortable. Everything doesn't allow you to be the energy will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 sharp boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Jadi kita kayak ngomong sama sekeliling kita, kayak kita minta, kita demand, kita menuntut, kayak menuntut tapi gimana ya? Menuntut tapi menuntut ke sekeliling kita, kayak ngomong sama Tuhan juga gitu ya. Tuhan, aku tuh butuh loh orang-orang ini. Aku minta dong. Tapi aku juga kayak mengaktifkan apa sih magic yang aku bisa ciptakan? Apa sih misteris yang aku nggak bisa acknowledge tapi aku bisa ciptain juga gitu loh. Untuk menghadirkan orang-orang ini sehingga hadir beneran di hidup gue sehingga masalah gue tuh lebih easy terselesaikan. Jadi clearing statement tuh tujuannya seperti itu. Jadi itu awalnya pertanyaan, kemudian diselesaikan dengan clearing statement. Jadi apakah Alila bisa nangkap maksud aku ya dari tools akses ini dengan bertanya dan kemudian melakukan clearing statement. Apapun yang bikin kamu tidak bisa menjadi energi itu untuk memanggil hal-hal seperti itu, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, bad, all 100 purpose, prophets, messages, Christians, and beyonds. Jadi kamu pun juga menghilangkan semua hal-hal yang membuat kamu tidak bisa menjadi itu. Untuk memanggil orang-orang itu. Gitu ya Alila ya. Jadi latihannya tuh kayak misalnya aku meditasi terus misalnya meditasi terus just spell destroy and recreate gitu. Uncreate. Ya, jadi gini. And create. Jadi gini. Kita kan punya judgment ya. Alila kalau lagi sedih, itu pasti kan punya judgment. Alila sendirian, Alia nggak ada temennya, nggak ada yang nolongin kamu. So semua judgment kamu bahwa kamu sendirian, bahwa nggak ada orang pun yang bisa ngertiin kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa nemenin kamu. Will you destroy and uncreate? Jadi hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, bad, pok, all 100 short prophets, basis, Christians, and beyonds. Jadi kalaupun kamu nggak bisa ngomong seperti yang saya omongin panjang tadi, kamu cuma bilang, will you destroy and create? Karena apa? Kamu tuh punya judgment bahwa kamu itu sendirian. Kamu punya keyakinan bahwa kamu tuh gak ada temennya. Nah, pada saat kamu bilang bahwa aku mau hancurkan semua pemikiran bahwa aku itu sendirian dan tidak ada temannya. Sehingga akhirnya apa? Possibilities untuk kamu menerima kontribusi seseorang untuk membantu masalahmu terbuka. Paham nggak Alila? Paham ya? Berarti aku lagi mencoba memahami. Jadi ini menghancurkan judgment kamu karena apa? Judgment kita itu bikin kamu tuh jadi apa ya? Karena limit, apa yang ya? kamu pikir itu creates reality-mu loh. Iya kan? Karena kamu punya pemikiran bahwa aduh, aku so lonely, aku sendiri, gak ada orang yang ngerti aku, gak ada orang yang akan bantu aku. Akhirnya apa? Ya be it. Gak ada beneran orang yang bantuin kamu, Alila. Tapi pada saat kamu bilang itu tadi, apapun judgment saya tentang bahwa saya sendirian, tidak ada yang bantu aku. Will you destroy and create? Aku mau hancurkan dan batalkan semua itu. Aku mau memilih, aku mau menerima kontribusi dari siapapun yang mau membantu aku saat ini. So, kamu kayak mereset pikiranmu. Itu fungsinya clearing statement. Bisa get it ya? Berarti memang judgment-nya ya, judgment terhadap diri sendiri yang. Karena, tapi bagaimana kalau misalkan memang nih kita belum bisa untuk to save ourselves from a toxic people or even toxic environment. Kamu nggak bisa menyelamatkan, gini, kamu nggak akan bisa menghindari orang-orang seperti itu ya. Tapi semua kadang-kadang gini, kalau aku sih melihat pada saat kita merasa everyone itu kayak toxic dan orang tuh kayak jahat sama kita dan kita adalah selalu korban. Seberapa dari kita punya point of view bahwa kita adalah selalu menjadi korban? Semua point of view kita atau semua sudut pandang di mana kita tuh selalu menjadi korban,
Will you destroy and uncreate? Hancurkan dan batalkan semua itu. Right, wrong, good, bad, bad, bad. All 100 short bursts, perfect, species, creations, and beyonds. Karena apa, Alila? Kalau kamu selalu berpikir kamu tuh selalu menjadi korban, orang lain semua jahat, dan kamu yang selalu dimanfaatkan, kamu yang selalu menjadi korban, akhirnya apa? Kamu akan selalu dimanfaatkan orang. Kamu akan selalu dikerjain orang. Kamu akan selalu menjadi korban. Bagaimana jika kamu taking control your life? Kamu selalu memutuskan untuk mengendalikan hidupmu. Bahwa aku mengendalikan hidupku untuk memilih circleku, untuk tidak mau memutuskan diriku menjadi korban, dan aku selalu punya awareness dan intuisi yang baik sehingga aku berada di circle yang aku bukan korban. Sehingga circleku oke gitu loh. Karena gitu ya, kadang-kadang kita kan selalu merasa bahwa kita tuh korban terus gitu loh. Sehingga apa? Akhirnya yang kamu undang adalah orang-orang yang jahat-jahat mulu ke hidupmu. Jadi itu yang aku maksud, your point of view creates your reality. Pemikiranmu menciptakan realitamu. Karena kamu selalu berpikir bahwa lingkunganmu toksik, kok aku ketemunya orang jahat mulu, akhirnya apa? Ya kamu ketemunya orang yang kayak gitu terus. Tapi pada saat semua pemikiran bahwa orang-orang itu selalu jahat sama aku selalu bertemu orang yang jahat, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, 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 all one, reserve, perfect, species, creations, and beyond. Bagaimana caranya supaya aku bisa merubah diriku, energi apa yang lebih berkontribusi dan lebih baik ke diriku, lebih bisa saling gifting and receiving dengan baik ke diriku, sehingga kita masing-masing punya kehidupan yang sama-sama greater. Jadi kita mikirnya gitu ya, instead of mikir yang tadi. Mikir yang ketemu orang toksik, orang apa. Gimana nih supaya ini berubah? Pertanyaannya begitu aja sih awalnya. Apa yang aku harus lakukan berbeda? Sehingga aku bisa mengundang orang-orang yang lebih bisa saling berkontribusi untuk hidupku dan hidup dia juga. Sehingga kita sama-sama punya kehidupan yang sama-sama greater. Everything doesn't allow you to be the energy will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, but both all one of both perfect species, Christians and beyonds. Mau nanya dong Mbak, kalau misalkan nih, kayak misalnya aku agak agak apa ya, agak worry di relasi dalam hal kayak kayak pernikahan gitu. Sebenarnya aku agak takut sih. Kayak pernikahan, terus having a kids, having a family, being a wife, um, apa having a commitment gitu. Itu sebenarnya agak 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 worrying sih di aku gitu. Karena kayaknya nggak bakal siap deh sama orang yang begini, sama yang begini, sama yang begitu. Karena kayak rasanya kayak mengambil hadiah yang kita nggak tahu isinya tuh seperti apa gitu sih. Hmm, kalau apa perasaan kamu terhadap namanya komitmen? Hmm, aku agak apa ya, something scary I guess, something that I couldn't free, I couldn't apa ya, I have a free to be something that I desire gitu loh. Jadi kayak rasanya aku nggak bisa Oke, berkreasi, kamu punya experience apa? Kamu punya experience apa bahwa kamu sehingga kamu punya judgment bahwa kalau kamu in commitment, you cannot be free. eh, bukan judgment sih, tapi kayak aku Experience sih. Aku believe itu experience experience. kamu. Atau kamu pernah experience in the past, atau itu pengalaman masa kecilmu, atau kamu, ini kita belum ngomongin past life ya. Oh, oke. Ini baru ngomongin ya your present, Heeh. maksudnya your current life, tapi mungkin Hmm, pengalaman masa kecil, atau mungkin kamu pernah ngelihat your parents, ngelihat atau sih, kamu ngelihat melihat sih. bahwa komitmen itu tidak menyenangkan, pernikahan itu tidak menyenangkan, sehingga kamu kayak punya Melihat, trauma tersendiri.
melihat eh kayak Iya, aduh kadang-kadang melihat memang kayak oke. di Aku mamaku sih. ya, aku tahu sih. Jadi emang kadang-kadang tuh kalau kamu punya melihat bahwa itu tidak menyenangkan, itu bisa scary untuk dirimu. Cuma kan gini ya, eh, aku belum. Jadi gini, truth, apakah benar-benar dirimu bahwa yang namanya komitmen itu artinya apa ya, penjara buat kamu? Kalau aku tanya gitu, Hmm, yes or no? Truth, iya. apakah komitmen itu Jadi penjara kayak untuk kamu? iya kayak agak ya sedikit merasa terkekang sih karena mungkin karena apa ya kayak beberapa tanteku yang mereka menikah tapi eh ya ada yang nikah siri lah, ada yang Mm-mm, cerai, ada yang KDRT, terus banyak mm-mm, juga dari apa ya dari orang tua yang ketika sudah menjadi istri tuh kayaknya sesuatu yang apa ya mentok gitu. Jadi segala sesuatu selesai. Jadi dianggap sudah tidak bisa mengejar cita-cita, mengejar apa yang dimau. Kayak sesuatu yang yaudah saya mengabdi sepenuhnya kepada suami. Jadi iya, masih merasa kayak nggak punya apa ya sesuatu yang balance harus kayak menyembah di atas kaki suami hanya iya, bisa menerima menurut gitu. oke. Ya, sebenarnya sih eh, sebenarnya bisa dua. Kamu kalau bersama dengan seseorang yang juga emang apa ya, open mind, mungkin tetap bisa. Tapi mungkin sulit jika bersama dengan seseorang yang patriarkis gitu kan ya. Mm-mm, iya. Atau ya memang kamu tidak perlu relasi. So, emang Ah, kayak gitu kan harus ditanya dan ya tapi seberapa sih kita berani karena kita tetap orang Indonesia yang suka ditanyain kan kalau menikah gitu kan ya. iya Tapi sih. ya anyway, aku sih model orang yang ya karena aku udah belajar akses ya. Aku juga ya udah dicuci otak juga untuk ya udah what's true for me ya I will do it gitu loh. Dan jika memang apa namanya dirimu merasa bahwa I don't really need relationship atau I don't really need marriage dan itu memang benar-benar dirimu. Tapi ya again ya, ini kan harus ditanya dengan benar gitu karena kadang-kadang banyak sekali kita tuh kayak what's true for us itu karena kita copy dari orang. Jadi karena kita punya trauma and then kita kayak believe itu yang benar. Itu salah, so kita punya kesimpulan benar. Padahal sebenarnya kita tuh nggak kayak gitu loh. Ngerti nggak, Alila? Jadi kayak misalnya ada trauma yang bikin kita jadi berkesimpulan. Padahal sebenarnya itu bukan dirimu gitu loh. Sebenarnya Alila tuh adalah orang yang sangat senang di rumah, senang ngurus suami, misalnya gitu ya. Aku nggak tahu nih, tapi kan itu memang harus digali dan butuh pertanyaan lebih lanjut. Tapi karena kamu punya trauma yang besar terhadap yang namanya pernikahan dan laki-laki dan relasi, sehingga kamu kayak punya kesimpulan bahwa pernikahan tuh big no-no. Jadinya tuh kayak judgement kamu udah say no duluan tuh marriage and relationship. Ini yang aku khawatir gitu loh. So, Hmm. apa namanya, nggak ada yang salah karena itu adalah hidup kita. Tapi selama memang kamu yakin bahwa itu yang terbenar untuk dirimu, ya udah, nggak apa-apa. Jadilah dirimu dan seberapa apa namanya, seberapa banyak dari kita yang hidup dan merasa bahagia atau merasa berhasil jika bisa hidup dengan menyenangkan orang lain atau membahagiakan orang di sekitar kita. Everything that is value, destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom pok, all 100 shall both perfect species, creations, and beyonds. Seberapa banyak dari kita, jika kita tidak sama dengan orang lain, kayak misalnya nih, itu semua pada nikah, aku enggak. So, kamu bilang kamu fail. Everything that is
Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short post, perfect, basis, questions, and beyond. Hal seperti itu loh, maksudnya di Akses kita diajarin untuk nggak usah takut untuk berbeda. Selama itu memang benar-benar dirimu. Tapi kalau misalnya untuk menjadi dirimu, kamu harus benar-benar punya awareness yang baik. Kamu benar-benar punya kesadaran yang baik dulu gitu loh. Karena kadang-kadang kita yakin bahwa ini yang benar tentang kita, padahal ternyata itu adalah trauma kamu. Itu adalah trauma tante kamu atau trauma mama kamu yang kamu jadikan itu punya kamu gitu loh. Karena itu bisa terjadi. Dan kita pikir itu benar, padahal sebenarnya itu bukan dirimu gitu loh. Nah, hal itu yang kita hindari. Sehingga make sure bahwa itu benar-benar kamu dan itu benar-benar yang kamu inginkan dalam hidup. Sehingga ya ini meminimalkan kamu untuk sedih. Sehingga kamu lebih bisa jadi happy person ya. Aku sih lebih kayak, maksudnya ya I willing to have in a relationship, lebih kayak a healthy relationship gitu loh Mbak. Terus kayak kalaupun misalnya ada yang suatu saat nanti misalnya bersanding denganku, kayak ya semoga sih punya awareness yang sama ya. Jadi aku kayak ya capek deh untuk ngajarin lagi gitu loh. Jadi ketika sudah bersanding bersama Iya. tuh kayak kita yang oke, go gitu loh. Apa nih yang kita mau ke depannya? Mau diapain? Mau seperti apa? Mau kayak gimana? Bukan yang memang Ya. mungkin kita di proses belajar, tapi bukan berarti yang kayak ini loh 1+1 sama dengan 2, bukan. Tapi kita belajar dari proses itu sendiri sih, kalau aku sih. Ini makanya lebih cari Ya. yang setara. Boleh Setara. nanti coba. Jadi salah satu tools akses yang seru juga ya Lila, namanya Light Heavy. Lila tahu nggak? Jadi pertanyaannya gini, kalau aku sama dia 5 tahun lagi kira-kira aku gimana ya? Hidup aku seperti apa ya 5 tahun lagi? Kamu nanya gitu aja nih. Kamu rasain deh. Awareness kamu bilang apa? Out of nowhere kamu bisa merasa heavy. Out of nowhere kamu bisa merasa light. Kamu bisa paham nggak maksudku? Karena Paham, Mbak? aku nggak tahu ya, tapi di kitab suci aku, agama aku, yang namanya future itu sudah ada ceritanya masing-masing orang. Sehingga kalau kamu bertanya itu, sebenarnya karena ceritanya sudah ada, so you can perceive the energy. Kalau kamu bersama dia, kamu akan sedih apa enggak gitu loh. Kamu akan bahagia atau tidak tuh kamu bisa perceive. Therefore, makanya pertanyaan-pertanyaan itu kamu ajukan untuk kamu bisa perceive energinya. Kalau kamu sama dia 5 tahun lagi, hidup kamu akan seperti apa? And what do you feel? Light atau heavy? Itu namanya tools akses yang kita biasa pakai ya. Tapi of course, light heavy ini memang harus dilatih. Nah, tapi seberapa kamu percaya diri kamu untuk bisa mendengarkan light dan heavy-mu. Karena kalau kita orang yang sangat tidak percaya diri, kemudian kita akan menjudge diri kita overthinking. Padahal sebenarnya itu adalah awareness dan intuisi yang kamu perceive, yang kamu tahu. Everything di mana kita memilih untuk tidak mendengarkan awareness dan intuisi kita. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short burst, prophets, basis, questions, and beyonds. Gitu. Ada lagi nggak mau bertanya teman-teman? Aku respon dari pertanyaan-pertanyaan aja ya. Soalnya kayak cerita pertanyaannya banyak. Aku tadi mau clearing-clearing apa ya? Ada seru-seru nih. Siapa sih dari teman-teman yang apa ya merasa jadi people pleaser ya? Aku ada. Siapa? Ada. Ada clearingnya banyak banget loh ini tentang people pleaser nih ya. Jadi berapa banyak dari kita yang diminish ourselves in order to please others? Berapa banyak dari kita yang kayak mutilate ourselves atau kayak apa ya? Ya kita kayak ngecilin diri kita gitu ya. Karena kita lebih seneng ngelihat orang seneng daripada kita yang seneng gitu loh. Everything this is will you destroy and create.
Right, wrong, good, bad, POC, all 100 chapters, prophets, spaces, creations, and beyonds. Berapa di antara kita selalu merasa kamu itu punya nilai. Kamu itu menjadi orang yang keren. Kamu tuh orang yang dapat nilai plus, dapat skor 100. Kalau kamu mendahulukan orang lain dan mengecilkan dirimu in order agar orang lain merasa di atas dan kamu nggak apa-apa, kamu di bawah. Everything that is value, destroy, and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 chapters, prophets, spaces, Christians, and beyonds. Seberapa dari kita sampai sering merasa kehilangan diri kamu sendiri karena kamu sibuk fit in with others, sibuk fit in and please others, sibuk menyenangkan orang lain, sibuk membahagiakan orang lain, sehingga kamu sampai kehilangan dirimu. Kamu sampai nggak tahu lagi kamu pengen apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu senang dalam hidup. Everything that is will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 chapters, prophets, messages, Christians, and beyonds. Ada nggak sih yang merasa kamu gagal kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang lain? Kamu kayak guilt banget gitu. Kayak merasa bersalah banget gitu kalau, aduh, aku bikin dia marah, aku bikin dia gak suka sama aku. Oh, nih gede banget nih. Apapun point of view yang kamu punya, sehingga menjadi disukai itu adalah suatu target yang suatu goals dalam hidup kamu. So untuk menjadi tidak disukai itu adalah kayak haram buat kamu. Everything that is will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom pop, all 100 checkpoints, perfect spaces, creations, and beyond. Seberapa banyak kamu sebenarnya aware bahwa banyak sekali orang yang sangat manipulatif dan mengontrol kamu dengan marah, dengan berkata kasar, sehingga kamu feeling bad, sehingga kamu merasa tidak nyaman, padahal itu adalah bentuk dia memanipulasi kamu, sehingga dia menimbulkan guilt kamu, sehingga kamu menuruti dia, padahal itu adalah strategi dia, di mana kamu kayak tidak memilih awarenessmu untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, button block, all 100 surplus, profit, spaces, Christians, and beyond. What makes so vital, valuable, and real? Apa sih yang buat kamu sangat penting untuk selalu bikin orang lain itu senang? Dan kamu sangat merasa berdosa jika kamu tidak bisa membuat orang lain senang dan bahagia. Everything that is, semua rasa bersalah, semua rasa takut kamu berdosa, semua rasa-rasa di mana kamu menjudge dirimu kamu salah, kamu adalah iblis yang harus ditakutin gitu ya. Sehingga kamu jadi harus selalu baik sama orang. Will you destroy and create right, wrong, good, bad, for 100 share best profits, basis, creations, and beyond.
Ada yang kena? Ada pertanyaan? Boleh nanya. Kan kayak yang tadi clearing-clearing yang yang tadi Mbak Hedi sampaikan itu kan, aku kan kayaknya udah beberapa kali juga ya ketemu clearing ini gitu. Nah, Iya. sampai sekarang pun kayaknya masih merasa gue tuh masih kayak gitu tuh, masih make people pleaser lah gitu, ibaratnya kita masih kayak gitu. Itu Heeh. Mm. kenapakah gitu? Ataukah memang itu sangat aku memegang keyakinan itu sangat kuat sehingga harus berkali-kali di clearing atau Iya, bagaimana? iya, berkali-kali. Tapi, apakah kamu aware pada saat kamu melakukan itu? Karena gini, Mbak, kalau kamu nggak aware, you keep doing it. Dan kamu selalu memilih itu. Tapi pada saat kamu aware, kamu langsung gini, ya ampun, aku kok jadi people pleasing ya? Oke, I choose different. Pot and pok. Aku uncreate and destroy this, aku mau choose different. Jadi pada saat nanti, jadi gini, the states atau di situasi di mana Mbak Ella sadar bahwa Mbak itu melakukan people pleasing, itu sebenarnya udah sesuatu sih. Jadi langsung uncreate and destroy and choose different. Itu udah mengikis Mbak sebenarnya. Tapi kalau Mbak masih merasa begitu terus, apa sih? Makanya itu tadi, apa yang kamu pertahankan atau apa yang kamu yakin bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga kamu merasa bahwa kamu harus selalu menjadi people pleaser dalam hidup. Atau apakah ada semacam ini, apa namanya, kayak bukan reward ya, punishment, hukuman. Kalau kamu tidak menjadi people pleaser. Apakah ada ketakutan kayak gitu, Mbak? Karena itu unconscious ya, Mbak. Bukannya sesuatu yang, ya kalau ditanya sih pasti bilangnya enggak ya. Tapi alam bawah sadar loh. Atau apa sesuatu di masa lalu atau apa di past lifetime kita yang membuat kita atau kita bersumpah, berjanji untuk menjadi people pleaser. Karena mungkin aja di masa lalu kita pernah menjadi orang yang sangat jahat terhadap orang lain. Sehingga kita bersumpah dan berjanji untuk selalu membahagiakan dan menyenangkan orang no matter what. All the oath, vows, commitments, fealties, semua sumpah dan janji yang kamu pernah ciptakan di past lifetime untuk selalu membahagiakan dan menyenangkan orang lain no matter what. Even kamu kehilangan dirimu, even kamu killing yourself. Will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and create? Right and wrong, good and bad, but talk, all 100 shepherds, prophets, best questions and beyonds. Iya, aku merasa Ada nggak, Mbak? ada berat sih. Tadi aku tiba-tiba merinding ya. Iya, nggak Tiba-tiba apa-apa, Mbak. merinding itu. Kadang-kadang Tapi suka kayaknya di gitu dalam kayak, jadi, jauh mm, di dalam tuh kayak ada gitu loh. Tapi mm, ibaratnya itu kayaknya di dalam gitu ya. Mbak, mm, aku maksudnya itu kayak di dalam tuh ada gitu. Aku menyebutkan itu gitu ya. Tidak iya. ibaratnya kalau Jadi misalnya gini, Mbak, kalau past lifetime kan memang nggak tahu ya, Mbak. Maksudnya, Mbak Ella kan udah pernah aku cerita tentang past lifetime ya. Udah kan, Mbak ya? Udah belum, Mbak? Udah udah. kan ya? Tentang, ya itu tadi ya. Kita dulu pernah jadi apa, pernah jadi apa, pernah jadi apa sebelum kehidupan sebelumnya gitu kan. Dan kadang-kadang, ya kita tuh mati dengan kondisi yang, apa ya, situasinya tuh tidak menyenangkan gitu loh. Sehingga kita kayak ada bersumpah berjanji gitu loh bahwa aku akan menjadi orang yang baik di kehidupan aku selanjutnya gitu. Atau pokoknya aku mau harus menyenangkan orang karena aku kemarin kok eh, di situasi yang aku tuh pernah jahat banget sehingga aku kayak punya guilt yang sangat besar dan aku mati dengan guilt itu sehingga pada saat kita sakratul maut dengan perasaan bersalah kita kayak tanpa sadar kita mengucapkan sumpah dan janji bahwa aku akan menyenangkan orang lain dan membahagiakan orang lain no matter what. Hanya aku
putus semua sumpah dan janji itu tadi, Mbak. So all the oath, vows, commitments, fealties, semua sumpah dan janji yang kamu pernah buat di masa lalu, di past lifetime juga, untuk selalu menyenangkan orang lain, no matter what, even kamu harus kehilangan dirimu. Dan even you mutilate yourself, will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and create? Right, wrong, good, bad, all 100 chapters, prophets, basis, creations, and beyonds. Jadi maksudnya, aku cabut semua sumpah dan janjiku. Sehingga kamu sekarang nggak harus punya program untuk no matter what, untuk selalu menyenangkan orang lain. Karena kamu udah mulai aware bahwa, oh aku kayaknya punya ini nih. Aku kayak ngerasa aku emang bener tuh seperti yang Mbak Hedi bilang. So, aku kayak unconsciously, aku kayak punya program untuk selalu nyenengin orang lain. Kayak otomatis gitu. So, aku sadari bahwa aku punya itu, sekarang aku mau cabut itu semua gitu Mbak. Everything this is really this one and great. Right, wrong, good, bad, 100 chapters, prophets, spaces, creations, and beyonds. Ini tuh kayak sedih dalam ya Kak. Enggak, ini aku merasa sedih dalam gitu ya. Tapi juga nggak pengen sedih, tapi perasaan sedih gitu loh. Iya, bisa Mbak. Ini karena kan terkoneksi dengan dirimu di masa lalu. Kamu kan guilt ya. Karena kayak kamu sedih karena ya mungkin ada di satu sisi kamu kayak, aku dulu pernah jahat banget. So aku di saat ini aku harus jadi orang baik gitu. No matter what. Ya tapi sekali lagi, is that really yours? Apakah ini benar-benar kamu? Apakah benar-benar ini kehidupan yang mau kamu lakukan? Benar ini kehidupan yang kamu pengen jalani? Karena menjadi people pleaser, itu pasti kamu banyak mengorbankan dirimu. Dan kamu juga tahu konsekuensinya ya kan? Sehingga aku tanya lagi kamu, is that really the life that you want? So, segala sesuatu itu selalu pilihan. Hanya aku tadi kasih clearing itu tadi. Untuk cabut semua sumpah dan janji yang kamu pernah bikin. Untuk kamu menjadi pleasing others no matter what. Ini kayak tarik-menarik Kak. Jadi satu sisi aku pengen kayak keluar dari, enggak, gue nggak mau. Di satu sisi ini kok kayak ada yang menarik gitu loh. Jadi kayak tarik-menarik gitu sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu wajar kok proses kayak gitu. Cuma sekarang kamu confirm aja. What do you want? Makanya tadi juga ada pertanyaan kan. Apa value? Nilai apa sih yang kamu pertahankan untuk become a people pleaser gitu loh. Karena tuh kalau kita tanya begitu, tuh pasti ada yang muncul sih Mbak. What so valuable and real? What's so vital, valuable and real to become a people pleaser? Apa sih yang penting buat kamu gitu loh, sehingga kamu menjadi orang yang seperti itu. Tapi biasanya kadang-kadang muncul dan itu jawabannya random loh. Kadang-kadang nggak jelas aja gitu. Gak apa-apa, tapi coba aja pertanyaan itu diulang-ulang terus. Sehingga kamu juga kayak dapat awareness gitu loh. Kamu kenapa ya aku jadi kayak gitu gitu. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman yang lain? Kalau nggak saya sudahin. Call ini sebenarnya sih saya masih pengen cerita banyak ya, cuma nggak tahu nih teman-teman kayaknya pada ngantuk. Udah jam 9 lewat juga. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Siapa nih? Alila lagi ya? Alila Masih ya? Alila. Oke. Masih Alila. Boleh. Kenapa? Ini tentang kayak people pleaser itu, aku emang masih ada people pleaser itu. Terus nggak tahu ini agak pas tadi Mbak cerita tadi itu nyambung ke diri aku apa ya, sebagai si anak baik atau si anak nurut sih sebetulnya. Kayak si anak nurut yang bikin aku jadi kayak sebenarnya aku marah tapi aku nggak bisa kayak automatically kayak tadi Mbak bilang automatically itu ngaruh ke kehidupan aku di luar rumah gitu loh. Jadi ketika ada orang yang apa ya, menyuruh aku tapi sebenarnya kayak aku nggak mau, I want to take my power back, tapi kok kayaknya susah banget ya, kayak I don't have the power to bilang enggak.
sesimpel kayak enggak, saya nggak mau lakukan itu, dan itu sebenarnya nggak apa-apa sekalipun itu bikin dia marah gitu loh. Gitu. Itu sih yang aku masih ada kayak kecil kecil diri sih, kecil diri kayak jadi si anak nurut. Itu sebenarnya aku agak marah sih, nurut terus kayak insecure itu masih ada. Securities. Ya, ya sadari aja Alila bahwa apa yang dirimu sekarang itu karena kan pasti ada luka-lukamu di masa kecil ya. Tentang kamu itu kayak ya ini pasti dari parent sih biasanya. Tentang bahwa kamu kayak nggak dilihat, kayak merasa nggak disayang dengan benar atau diperhatikan dengan benar. Sehingga kayak kamu tuh selalu harus berusaha sesempurna mungkin untuk dilihat, untuk disayang. Kan awalnya kayak gitu ya. Aku nggak tahu nih, kayak mungkin ini yang terjadi gitu loh. Sehingga kamu pun juga grown up dengan rasa itu. Kamu selalu merasa bahwa itu adalah cara yang benar untuk hidup. Karena kamu merasa bahwa itu yang kamu tahu. Dengan menyenangkan orang lah, kamu bisa aman. Gitu. So, everything dimana kamu belajar bahwa untuk dilihat, untuk disayang, untuk dianggap, untuk ditemani, untuk diperhatikan, itu adalah dengan membuat orang lain senang, no matter what, untuk nurut, no matter what, yang mana ini adalah your survival mode dalam hidup. Everything that is, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 short post, perfect species, questions, and beyonds. Jadi segala sesuatu yang kamu putuskan bahwa itu adalah cara yang benar untuk kamu bertahan hidup in your survival mode, di mana kamu yakini itu adalah cara yang benar untuk kamu menjalani hidup ini di planet bumi, tentang harus disukai orang dan harus nurut sama orang, no matter what. Can you destroy and create? Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 short post, perfect species, questions, and beyonds. Semua apa nih ya, secret and hidden agenda yang kamu punya sehingga kamu menciptakan hal-hal yang membuat orang selalu memperhatikan kamu, selalu melihat kamu, dan kamu merasa benar jika kamu merendahkan dirimu, mengecilkan dirimu, karena itu yang kamu pikir benar untuk kamu. Everything this is, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, all 100 chapters, perfect species, questions, and beyonds. Sorry ya, aku ngomongnya agak sambil terbata-bata karena sambil ngikutin energi. Nggak tahu deh kenapa enggak ya. Aku ikutin Ya energi. nggak apa-apa. Gimana? What do you feel? I feel my back is kind of heavy when you talk. This is mostly in body, especially my back, feel kind of heavy. Karena itu yang masih lumayan sulit buat aku untuk melepaskan salah satu inner child itu sih kayak jadi si anak nurut gitu.
pemikiran dan judgment kamu bahwa kamu harus taking care of others, dan kamu juga belajar taking care of your mom dari kamu kecil. Karena sebenarnya sekarang itu no longer your responsibility for others. Everything this is really restrained and great. Right, wrong, good and bad, but pokok 100 sharp plus perfect spaces, creations, and beyonds. Dimana kamu selalu menempatkan dirimu untuk taking care of others. Dan sometimes kamu merasa tidak berharga jika kamu tidak bisa taking care of others. Everything this is will you restrain and create. Right, wrong, good, bad, but pokok 100 sharp plus perfect spaces, creations, and beyonds. Relate nggak, Alila? Iya, iya kayak iya kayak aku nggak dilihat. Yang terima bilang hampir benar, hampir mostly benar. Jadi kayak ketika aku nggak nurutin apa yang either my mom or even other people that who have a bigger energy than me, if I didn't do what they say, I feel like I didn't see myself there. I didn't see my worth there. Even apa ya, memang banyak kondisi di mana udah aku di rumah merasa kecil diri, ditambah di luar diperparah. Jadi ya, I don't see somehow kayak aku I don't see myself there. I don't see myself my worth there. So jadinya kecil diri. Jadi I don't have any Enggak. power. Ini enggak. Boleh nggak aku ngomong sesuatu? Boleh. Yang kamu rasa ini sebenarnya adalah bentuk dari bagaimana relasi kamu dengan mama sih. Sehingga semua kesedihan yang kamu punya, semua judgment yang kamu generalisir dalam hidup, bahwa kamu itu dihargai, kamu selalu mencari yang namanya validasi orang gitu loh. Dengan cara kamu membahagiakan mereka atau menyenangkan mereka. Padahal sebenarnya yang kamu cari itu adalah root cause-nya adalah awalnya itu dari mama. Tapi kamu sampai grown up begini, kamu selalu bikin itu untuk orang lain juga gitu. So everything dimana kamu merasa ada yang hilang, yang mana itu adalah relasi kamu dari mama yang gak pernah selesai. Dan kamu selalu aplikasikan ini terhadap semua relasimu dengan temanmu, dengan pacarmu, dengan siapapun dalam hidup kamu. Everything this is really destroy and create. Right and wrong, good and bad, but pokok all 100 sharp perfect spaces, question and beyonds. Tapi sadari, sekarang kalau kamu udah sadari, kamu udah aware, aku tuh begini karena aku punya luka. Aku selalu pengen dilihat mama. Aku selalu pengen disayang mama. Sekarang aku sadar bahwa aku sekarang udah dewasa. Aku bisa jadi Alila dan aku udah aman. Aku bisa mandiri, aku udah bisa hebat sampai hari ini berdiri. So, aku nggak harus melakukan itu lagi. Karena ini adalah bentuk survival mode-nya kamu. Bahwa kamu merasa kamu berharga kalau kamu dilihat mama. Awalnya tuh gitu. And then kamu apply ini ke semua orang dalam relasi kamu. Apakah ini relate? Rasanya di punggungku terus nih, Mbak. Iya, itu terasa banget di punggung aku. Kayak ada beban di posisi tertentu, kayak di tertentuku. Orang kalau misalnya strain emotion memang di ini kan, di mana namanya, spinal, di spinal. Gitu. Gak apa-apa, Alila. It is good kalau kamu sudah punya awareness bahwa situasinya begini. So, sadari bahwa kamu sekarang gak harus loh untuk tanpa kamu sadar ya, ini unconscious ya.
tanpa kamu sadar kamu melakukan hal itu untuk Mm-mm. apply itu dalam hidupmu gitu loh. Sadari bahwa you don't have to, you always have a Mm-mm. choice to do different. So everything that make you have Mm. decision that you will never have a choice to do different rather than to only please others. Will you destroy and create right, wrong, good, bad, protocol, and treasure, Mm-mm. place, prophets, basis, Christians, and beyonds. Dia nanya lagi nggak teman-teman? Kalau nggak aku sudahi. Udah jam 10. Mulai ngantuk. Nanti kapan-kapan bikin call lagi deh. Mm. Thank you so much buat teman-teman yang sudah join. Minta maaf sampai malam banget. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak udah ya. Thank you. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. Mbak Hedi. Bye-bye.